Shalom pemirsa program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Di saat ini di tengah-tengah alam yang terbuka, dan kita bersyukur karena Tuhan menuntun kita semua. Baiklah saudara-saudara, kita akan mendengarkan renungan di saat ini lewat pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam naungan kasih setiamu, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk berita firman-Mu. Kuasai kami semua yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kehendak-Mu yang kami cari kami temukan di dalam kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 yang berkata kepada kita demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada teman saya pernah memesan satu belanjaan online, dan dia begitu berharap pesanan celananya ini pasti bagus, mantap, good news begitu. Tapi ternyata setelah kirimannya tiba, pesanan itu, dia tes celananya, wah ternyata kekecilan, dan pinggangnya tidak bisa masuk, tidak bisa dikancing celana itu. Jadi tadi dia berharap supaya dia memiliki sesuatu yang baru. Ternyata yang datang justru berita buruk. Dengan apa yang dia harapkan itu tidak pas. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan bagaimana jemaat di Galatia itu ketika mendengar berita Injil, datang yang lain lagi memberitakan Injil yang sebenarnya menurut Paulus bilang itu bukan Injil. Sekarang coba kita cari tahu kenapa sampai dikatakan itu bukan Injil. Karena ada filsafat-filsafat, ada pikiran-pikiran, kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau dihitung dari sisi keberadaan kehidupan orang percaya pada waktu itu di zaman Galatia, mereka banyak sekali dirasuki dengan sebuah ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka lebih banyak mengikuti ajaran sesat.
Apa saja contoh-contoh yang diberlakukan? Ada di Alkitab mengatakan, mari kita makan dan minum hari ini karena besok kita mati. Jadi sekarang kita berfoya-foya, kita pesta pora. Dan juga kalau kita mati mau apa, siapa lagi yang mau tolong kita? Dan ini mereka melakukan itu. Mereka begitu percaya. Dan ketika Paulus mendengar, oh ternyata tidak. Kamu telah berbalik dari yang seharusnya kamu dengar. Kenapa Paulus bilang kamu lebih percaya kepada Injil yang lain? Injil yang lain ini yang dimaksudkan adalah sebuah berita-berita yang kelihatannya baru, kelihatannya bagus, tapi justru itu menyesatkan. Nah, karena itu Paulus bilang hanya ada satu Injil. Kenapa satu Injil? Apa kepentingan satu Injil itu? Kalau Injil itu dalam bahasa perjanjian baru dibilang euangelion. Eu itu baik. Berita, eu itu berita. Angelion itu kabar baik. Berita baik. Baik dan dia menjadi satu kepanjangan yang disebut dengan kabar baik. Jadi kabar baik tentang apa? Tentang Yesus yang lahir dan menebus dosa manusia yang tidak ada orang lain bisa menebus dosa itu. Jadi ketika Yesus menawarkan pengorbanan, Yesus menawarkan dirinya untuk diimani, itu berarti kita terhisap menjadi bahagian dari satu-satunya penyelamat yang kita percaya. Jadi di sini tidak ada namanya Injil yang palsu kalau di dalam Yesus. Injil yang di dalam Yesus itu adalah Injil yang sejati, Injil yang cuma satu, tidak ada duanya. Karena keselamatan di dalam Yesus itu cuma satu. Makanya kenapa dikatakan Injil itu satu. Nah, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi keadaan kita sekarang? Berita baru itu apa? Oh, sekarang itu berita baru corona. Corona itu orang bilang sudah era new normal. Berarti hidup itu sudah tidak lagi seperti yang lalu. Ada yang berbeda. Orang sudah pakai masker, besok ke depan seperti kita pakai sendal jepit. Yang tidak pakai sendal pasti malu, yang tidak pakai masker pasti malu. Ini penjabaran ke depan. Tapi apa artinya iman Kristen kita menghadapi corona dari sudut pandang Injil? Yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini secara kebetulan. Semua berada di dalam pengendalian Allah. Tugas kita adalah hanya percaya kepada satu Injil, maka Allah akan bertindak untuk mentuntaskan apa yang menjadi soal kita. Nah, karena itu, mari kita bersama-sama percaya kepada satu Injil di dalam Yesus Kristus, supaya pada akhirnya Dia akan mendorong kita untuk keluar dari pergumulan hidup kita yang besar, teristimewa mengatasi corona yang sementara berlangsung di sekitar kita. Orang yang percaya kepada hanya satu Injil, dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa Allah berperkara dalam segala sesuatu dan Dia adalah alatnya untuk menuntaskan dan untuk membantu melewati proses kesulitan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun kami pada pengenalan akan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru di keluarga kami masing-masing, tetapi juga dia menjadi kekuatan yang baru untuk kami melewati segala tantangan kesulitan yang terjadi di sekitar kami. Karena kami tahu bahwa kuasa Injil-Mu di dalam Yesus Kristus tidak pernah mempermalukan kami, tetapi justru kuasa Injil-Mu menghidupkan kami dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh kehidupan orang percaya,
berkati kehidupan bangsa negara, berkati kehidupan gerejamu dalam mengatasi segala kemelut hidup ini, supaya kami semua bersama-sama dipersatukan dalam Injil yang benar dan satu, Injil yang sejati, yaitu Injil di dalam Yesus Kristus. Kepadamu Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan lewat tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pelayanan firman Tuhan melalui tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Terus saksikan renungan-renungan yang selalu baru seperti Injil yang baru kita dengar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.